Hai everyone, saya Nisa Nurhoiriah dengan NIM 202002014 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 5A. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ICT Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu yaitu Ustadz Abdul Mugni MPD. Baik semuanya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Saya harap di siang hari ini kalian masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran fikih ini. Pembahasan kali ini yakni mengenai toharoh. Ada yang tahu apa itu toharoh? Ya, toharoh artinya adalah bersuci. Bersuci dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Jadi istilah toharoh ini adalah bersuci dari hadas dan najis. Kemudian, apa itu hadas dan najis? Hadas secara bahasa berarti peristiwa. Secara istilah hadas yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan beribadah. Kemudian, apa itu najis? Najis secara bahasa artinya kotor. Secara istilah najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hadas. Hadas ini dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan berwudu atau tayamum pada keadaan tertentu. Dalam keadaan apa yang dapat membuat seseorang mengalami hadas kecil? Yaitu seseorang dapat disebut berhadas kecil apabila mengalami keadaan-keadaan sebagai berikut. Yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan atau lubang, yaitu kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin ataupun kentut. Kemudian hilang akal seperti mabuk, gila, pingsan, dan tidur. Yang ketiga yaitu bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa ada batas yang menghalanginya. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, keempat ini adalah keadaan-keadaan yang dapat menjadikan seseorang berhadas kecil. Baik semuanya, setelah kalian mengetahui apa itu hadas kecil, di sini akan membahas juga mengenai hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan melalui mandi junub ataupun mandi besar. Namun jika tidak ada air sama sekali, boleh dilakukan dengan tayamum. Lalu, keadaan apa saja yang dapat menyebabkan seseorang berhadas besar? Yaitu ketika keluar mani baik karena mimpi atau hal yang lain bagi laki-laki, haid ataupun menstruasi bagi perempuan, kemudian melahirkan, karena di saat melahirkan ada darah yang keluar. Nah itu termasuk hadas besar. Kemudian nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah seseorang ataupun seorang perempuan melahirkan. Kemudian hubungan suami istri dan meninggal dunia. Jadi orang yang meninggal dunia ini harus mandi wajib yang dimandikan oleh orang yang hidup.
Selanjutnya yaitu mengenai najis. Najis secara bahasa artinya kotor. Secara istilah, najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Bersuci dari najis ini yaitu bagaimana mensucikan diri dari sesuatu yang terkena najis. Nah, najis ini dibagi menjadi 3 bagian. Najis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu najis muhafafah. Najis muhafafah ini adalah najis yang paling ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, najis muhafafah ini dapat disucikan cukup dengan memercikkan air pada benda atau tempat yang terkena najis tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito ini adalah najis yang sedang, dibagi menjadi 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah, di mana najis mutawasito hukmiyah ini adalah najis yang diyakini ada tapi tidak nyata wujudnya. Kemudian najis mutawasito ini adalah najis mutawasito ainiyah ini adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasa, seperti darah, nanah, bangkai binatang, air kencing, dan yang lain sebagainya. Nah, cara mensucikan dari najis mutawasito ini cukup dengan mengalirkan air pada benda atau tempat yang terkena najis. Kemudian yang ketiga yaitu najis mughaladoh. Mughaladoh tersendiri artinya adalah berat. Jadi najis mughaladoh ini adalah najis yang berat. Contoh dari najis mughaladoh ini adalah seperti air liur pada anjing dan babi. Kemudian dagingnya, daging babi, kemudian darah, air kencing, bulu, dan kotorannya. Nah, cara mensucikan dari najis mughaladoh ini harus membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah yang suci. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tata cara toharo atau bersuci. Tata cara toharo atau bersuci ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu berwudu. Kata wudu dalam bahasa Arab berarti membersihkan. Secara istilah, wudu artinya bersuci untuk menghilangkan hadis kecil sebelum melakukan ibadah yang wajib dilakukan dalam keadaan suci. Seperti yang kita ketahui bahwasanya berwudu ini diawali dengan membasuh telapak tangan, kemudian berkumur-kumur hingga pada akhirnya mencuci kaki, lalu berdoa. Kemudian yang kedua yaitu mengenai mandi wajib. Nah, mandi wajib ini adalah mengalirkan air suci ke seluruh tubuh secara merata, yaitu mandi besar yang bertujuan menghilangkan hadas besar yang sering disebut dengan mandi junub ataupun janabah. Kemudian yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum ini merupakan bersuci dengan debu atau tanah untuk menghilangkan hadis kecil sebagai pengganti wudhu dan mandi besar apabila tidak ada air. Tayamum dilakukan dengan menyentuh 2 telapak tangan ke tanah atau debu yang suci, kemudian menyapu muka dan kedua tangan. Nah, semuanya mungkin pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya mengenai wudhu, mandi wajib, dan juga tayamum akan diperdalam pada pembahasan berikutnya. Sekian dari saya Nisa Nurhairiyah, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.